Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifki Samad, NIM 240201036 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Nah, teman-teman sekalian, di dalam ajaran Islam, Islam tidak memandang yang namanya kasta dan tidak membeda-bedakan keadaan penganutnya. Di Pulau Jawa sana, Islam diterima dan direspon dengan baik. Karena ajaran Islam ini mudah dipahami, sekaligus syariat dari ajaran agama Islam ini sangat mudah dijalankan dalam kehidupan mereka, khususnya orang-orang yang ada di Pulau Jawa sana. Sehingga inilah yang kemudian menjadi alasan agama Islam ini diterima dengan mudah di Pulau Jawa. Nah, adapun jalur-jalur yang kemudian dilalui dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, yakni diantaranya yaitu yang pertama adalah jalur pernikahan, kemudian jalur perdagangan, jalur pendidikan, dan yang terakhir adalah pengaruh-pengaruh dari kerajaan Islam. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini ada 4 kerajaan yang akan kita bahas yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, tepatnya pada abad ke-16, yang dimana Raden Patah ini merupakan raja yang pertama yang berkuasa di Kerajaan Demak pada tahun 1500 sampai dengan 1018 Masehi. Nah, Kerajaan Demak ini setelah mencapai puncak kejayaannya, Kerajaan Demak kemudian mengalami keruntuhan pada tahun 1586 Masehi. Kemudian kerajaan yang kedua, kerajaan Islam yang kedua yang ada di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582 Masehi. Adapun raja yang pertama yang berkuasa di Kerajaan Mataram yaitu Panembahan Senopati, yang berkuasa pada tahun 1587 sampai dengan 1601 Masehi. Nah, Kerajaan Mataram kemudian setelah juga mencapai puncak kejayaannya, tepatnya pada tahun 1755 Masehi, Kerajaan Mataram mengalami masa keruntuhan atau masa kemunduran. Kemudian adapun kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan pada tahun 1526 Masehi. Raja pertama yang berkuasa di Kerajaan Banten adalah Maulana Hasanuddin. Nah, Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai dengan 1683 Masehi. Nah, setelah itu, tepatnya pada tahun 1813 Masehi, Kerajaan Banten juga mengalami masa keruntuhan atau masa kemunduran. Kemudian adapun kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Cirebon. Nah, Kerajaan Cirebon didirikan oleh Pangeran Cakrabuana atau yang juga disebut dengan Walang Sungsang. Kemudian juga dia termasuk Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati, yang namanya adalah
Syarif Hidayatullah. Nah, kerajaan Cirebon ini didirikan pada tahun 1430 Masehi. Nah, kerajaan Cirebon mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Sunan Gunung Jati, tepatnya pada tahun 1479 sampai dengan 1556 Masehi. Nah, setelah kemudian itu kerajaan Cirebon berkembang pesat pada bidang-bidang, yaitu bidang bidang agama, bidang politik, dan juga bidang perdagangan. Nah, tepatnya pada tahun 1666 kerajaan Cirebon juga mengalami yang namanya masa keruntuhan atau masa kemunduran. Yang dimana pada masa kemunduran ini itu terjadi pada masa pemerintahan Pangeran Rasmi. Jadi itulah sejarah-sejarah kerajaan Islam yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan juga teman-teman. Saya Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.